Kamu mulai kucek-kucek mata, mencoba memahami semuanya. Ada lubang berbentuk lingkaran sempurna di lepas pantai Big Sur, California. Kok bisa sih? Padahal kamu seorang ahli biologi laut yang berpengalaman selama bertahun-tahun. Setelah ngobrak-abrik catatan lama, kamu jadi tahu kalau lubang ini telah ada sejak tahun 1990-an. Pada tahun 1999, sonar yang terpasang di sebuah kapal mengadakan survei, lalu mendeteksi 5.200 bopeng atau lubang besar berukuran lebih dari 1.300 km persegi di dasar laut. Semua lubang ini mirip seperti kawah bulan di bawah air. Kamu segera menghubungi timmu sambil nyiapin robot untuk mengeksplorasi lokasi tersebut. Kemudian membawa pulang beberapa sampel. Kamu dan timmu langsung menuju pantai dan naik kapal. Di dalamnya, kamu mengendalikan robot itu dengan stick. Rekan satu timmu ngelepas robot ke dalam untuk membuatnya menyelam. Di dekat permukaan, semuanya kelihatan normal. Tapi saat robot semakin turun, bopeng itu mulai bermunculan. Sejumlah kapal melesat di dekatmu, bikin kamu hilang fokus dan keseimbangan. Si robot mulai nyalain lampu senter agar kamu bisa ngeliat lebih jelas. Tapi saat robot semakin turun, resolusinya makin gak jelas. Saat robot hampir mencapai dasar laut, lubang itu kelihatan halus dan sangat simetris. Beberapa lubang yang terdeteksi pembaca sonar berdiameter lebih dari 9 meter dan sedalam 4,5 meter. Saat kamu nunjukin gambar itu ke anggota tim lain, mereka malah terkejut. Robot itu terus menyelam, tapi sepertinya lubang yang ada di dekatnya semakin banyak. Banyak diantaranya terlalu kecil, jadi nggak bisa terdeteksi dengan pemindai dari atas. Depresi kecil ini kelihatan curam dan seperti punya ekor yang menuju ke berbagai arah kemungkinan. Arus bawah air telah memainkan peran penting dalam proses pembentukannya. Kemanapun robot itu menyelam, di dekatnya selalu ada lubang di sekitarnya. Setelah beberapa jam, robot kembali ke perahu dengan beberapa sampel. Kamu langsung membawanya ke lab, kemudian menganalisisnya. Robot telah mendeteksi gambar sampah buangan manusia, tapi saat ini sampel nggak nunjukin hal-hal yang mengkhawatirkan. Meskipun sepertiga dari lubang itu berisi sampah, proses pembentukannya masih belum bisa dijelasin. Saat ini sudah larut malam dan anggota tim lain sudah pulang, tapi kamu tidur di lab sambil berusaha mencari jawaban. Keesokan harinya, kamu bangun, dan saat bikin sarapan, kamu dapat ide kalau semua lubang itu sebetulnya gas yang nyari jalan keluar, yang bisa membahayakan kehidupan laut. Kamu buru-buru nyiapin robot dan berlayar menuju laut. Kali ini, kamu gak kepikiran untuk menghubungi teman-teman satu timmu. Setelah memasukkan robot ke air, kamu duduk di balik layar untuk mengendalikannya. Robot turun ke dasar laut dan mulai menyurvei. Sejauh ini, lubang itu masih tertutup sampah, tapi sebagian lubang juga dihuni organisme laut, seperti ikan dan rumput laut. Setelah dipindai sekian lama, lubang ini nggak ngeluarin gelembung. Berarti gas yang tadi nyari jalan keluar sudah nggak ada lagi. Tapi kamu pengen banget nemu jawabannya. Setelah beberapa lama, kamu sampai di salah satu bopeng besar itu, dan robot mulai memindai area di sekitarnya. Kamu ngelihat sejumlah gelembung dari sumbernya, tapi robot nggak bisa menjangkaunya. Robotmu terus berenang-renang untuk nyari spot, tapi semuanya nihil. Kamu membawa robot balik lagi ke lab dan memperbaikinya. Kamu mulai masang lengan mekanik pada robot agar ia bisa ngangkat dan mindahin benda. Kamu membawa robot itu lagi ke spot yang sama, tapi gelembung itu semakin jarang. Kamu memakai lengan robot untuk mindahin sebagian sampah dan baru tahu kalau gelembung itu dihasilkan oleh beberapa kepiting yang lagi nyantui di dekat tumpukan plastik. Ternyata, tapi kamu masih belum dapat petunjuk kenapa depresi mikro dan semua bopeng itu bermunculan. Saat kamu ngendalin robot untuk kembali ke permukaan air, seekor gurita terlihat membelit robot dengan tentakelnya, menarik robot itu ke dalam air. Kamu terus nyoba ngoperasiin pengontrolmu dan mencet sampai kekuatan maksimal, tapi gurita itu melekat kuat dan gak bisa dilepasin. Kondisinya udah kayak permainan tug of war antara gurita dan robotmu. Gurita itu membawa robotmu ke bawah tumpukan sampah karena mengiranya sebagai makanan, tapi kamu memakai lengan itu untuk ngelepasin robot, kemudian membuatnya berenang ke permukaan. Kamu kembali ke lab dalam kondisi super bingung. Robot telah ngumpulin lebih banyak sampel untuk diteliti-teliti. Matamu terpaku pada mikroskop.
mencoba memahami prosesnya. Tapi nihil, kamu mulai melakukan uji penanggalan karbon untuk nentuin umur lubang itu. Setelah ngecek hasilnya, kamu malah makin terbengong-bengong. Ternyata lubang itu telah berumur sekitar 400.000 tahun. Jadi, kemungkinan penyebabnya bukan sampah buangan manusia. Kamu sampai nggak bisa tidur mikirin jawabannya. Kamu sekali lagi ngumpulin timmu dan mengadakan konferensi pers kecil. Kamu menjelaskan kalau hal ini sudah sepantasnya kita khawatirkan, dan kamu masih belum bisa bercerita banyak. Setelah mikir keras lagi, kamu tahu kalau semua bopeng besar itu tetap sama atau telah aktif lebih dari 50.000 tahun. Lubang yang lebih baru mungkin telah terbentuk oleh sampah manusia yang mengendap di dasar laut. Hewan laut kemudian ngumpulin sebagian sampah seperti plastik dan peralatan nelayan yang dibuang, kemudian bikin rambut sendiri. Makanya sekitar 4.500 lubang termasuk baru dan di dalamnya ada sampah. Itu pun belum bisa ngejelasin kenapa lubang hitam itu bermunculan. Kamu harus mulai dari nol lagi untuk mengamati proses yang terjadi. Kamu perlu ngebersihin sampah dari bawah air, kemudian menelitinya. Cerita ini menjadi tajuk berita di komunitas lokal dan menarik perhatian kru pembersih laut. Kamu kembali ke laut dan mulai ngebersihin semua sampah. Banyak kapal pembersih mulai berdatangan dan mereka mulai nurunin jaring untuk ngumpulin sampah. Kamu nurunin robot lagi untuk mastiin semua jaringnya jatuh di lokasi yang sesuai. Setelah sebagian besar sampahnya terkumpul, banyak hewan bertebaran nyari cara untuk kabur. Semua orang berusaha banget agar mereka nggak terluka. Setelah beberapa minggu, semua lubang di situ bersih dari sampah. Kamu melakukan pemindaian sonar lagi dari permukaan air, dan kamu bisa mengamati lubang itu secara puas. Tapi kamu masih belum dapat jawabannya. Kamu semakin giat meneliti, sambil nyari tahu kalau lubang seperti ini mungkin juga muncul di seluruh dunia, masih di Amerika. Kali ini kamu beralih ke Gulf Coast, Florida. Kamu nyari penerbangan tercepat ke Florida, dan bikin janji dengan ilmuwan yang bertanggung jawab atas ekspedisi ini. Lubang biru adalah dolin bawah air yang menganga di dasar laut, sama seperti di permukaan tanah. Dunia bawah air juga punya dolin. Ini dinamakan sebagai green banana dan berada 45 meter di bawah permukaan, dan kedalaman lubangnya 130 meter. Kamu nyelam dengan alat khusus bersama anggota tim lain ke dasar laut yang tandus, dan lubang itu berada di depanmu, mirip seperti oasis di padang pasir. Kamu dan para ilmuwan lain sangat kaget karena makhluk laut yang hidup di dalamnya sangat beragam. Beberapa penyu laut berenang melintasimu, dan bahkan hiu. Hiu ini nggak membahayakan manusia. Selama setengah perjalanan, kamu sampai di jalur sempit yang sulit dilalui manusia, jadi kamu perlu berhati-hati. Ada terumbu karang, hewan spons, moluska di sekitarnya. Kamu ngumpulin beberapa sampel, kemudian kembali ke lab. Lubang biru umumnya lebih kaya akan nutrien dibanding tanah tandus yang dihuni oleh banyak makhluk laut unik. Lubang ini cukup umum dan nggak menimbulkan ancaman bagi siapapun. Setelah mikir lagi, kamu bisa nyimpulin kalau lubang di lepas pantai California nggak punya keterkaitan dengan lubang biru. Misterinya masih belum tersingkap. Lubang purba berukuran besar ngeluarin bau busuk hingga baunya bisa kecium ke segala arah. Bunyi misterius terus bersahutan dari dalam lubang. Banyak orang juga masih ciut saat melintas atau ngebahas soal lubang ini. Bagian dalamnya kelihatan gelap gulita dan penuh misteri, mirip banget kayak cerita di film horor. Tapi lubang ini emang beneran ada. Memangnya di situ ada apa aja sih? Kita cari tahu aja kalau gitu. Untuk sampai di lokasi, kamu perlu naik pesawat menuju Asia Barat, kemudian lanjut ke wilayah selatan Jazirah Arab. Setelah itu, lanjut lagi dengan naik mobil ke sumur Barhut. Dijamin deh, orang-orang yang kamu jumpai pasti nggak akan mau nemenin kamu ke situ. Karena menurut mereka, tempat itu sangat membahayakan. Sumur ini terletak di tengah gurun di Provinsi Al-Mahra, Yaman. Rutenya banyak dihiasi bukit pasir dan dataran gersang, dan semakin mendekati lubang, suasananya semakin sepi. Pepohonannya sangat sedikit dan faunanya nggak seberapa. Kawanan burung juga jarang terlihat. Asik, sebentar lagi kamu akan sampai.
Kamu segera berhenti dan keluar dari mobil. Indera penciumanmu langsung disambut oleh bau nggak enak. Bau apaan nih? Menurut sebagian orang sih, kayak bau telur busuk. Tanganmu langsung refleks nutup hidung dengan sehelai kain. Tapi bau itu masih kecium juga. Dan setelah maju beberapa langkah, kamu bisa ngelihat lubang besar di tengah gurun. Diameternya 30 meter atau hampir sepanjang lapangan basket. Tapi bukan itu sih yang bikin kamu merinding. Kondisi di dalamnya gelap gulita. Masa iya ada orang yang udah numpahin cat hitam di tengah gurun pasir begini? Padahal matahari di situ sangat terik. Tapi lubang itu bisa menyerap semua sinarnya. Banyak orang rela naik helikopter untuk melihat tempat ini dari dekat. Para fotografer juga memakai lensa canggih agar bisa ngambil fotonya. Tapi ternyata mereka nggak nemu apa-apa selain lubang gelap. Drone khusus juga pernah diterbangkan di atasnya, tapi lagi-lagi alat ini nggak mendeteksi apapun. Mereka cuma bisa ngelihat warna hitam pekat tanpa ujung. Kedalamannya juga belum diketahui, tapi diperkirakan angkanya berkisar dari 100 sampai 250 meter. Berarti hampir setengah kalinya tinggi gedung Empire State. Setelah melempar batu ke dalam lubang, kamu bisa mendengar bunyinya yang terpantul ke dinding lubang. Makin lama makin pelan dan akhirnya sampai ke dasar. Karena hari mulai malam, kamu cuma beristirahat di dalam mobil. Tapi kamu nggak bisa tenang dan susah tidur. Dan saat memejamkan mata, kamu malah mimpi buruk. Monster jahat mulai keluar dari lubang kemudian mengepungmu. Untung cuma mimpi. Matamu langsung ngebuka saat mentari pagi menyapamu. Penduduk lokal mempercayai tempat ini sebagai penjara bagi para makhluk jahat. Mereka terus menjerit dan ngeluarin bau busuk. Di situ juga kamu mendengar bunyi misterius yang sulit dijelasin. Bau yang terus-terusan kamu hirup bikin perutmu semakin mual dan terpaksa kamu harus menjauh. Lubang raksasa diaman ini menjadi salah satu lubang yang paling jarang diteliti karena sangat misterius. Para saintis masih belum tahu asal-muasalnya, rupa dalamnya, dan umur pastinya. Banyak orang memperkirakan umurnya telah menginjak jutaan tahun. Dan lubang ini mungkin telah terbentuk sebelum masa dinosaurus. Tapi para saintis sangat kesulitan untuk mecahin misterinya. Sirkulasi udara di dalam lubang kurang memadai dan oksigennya sangat minim. Karena itulah, semua penelitian di situ menjadi sangat mahal dan membahayakan. Penduduk lokal nggak mau nyinggung soal lubang ini terlalu banyak karena mereka takut kena sial dan tertimpa masalah. Bahkan menurut legenda, sumur Barhut bisa mengancam kehidupan di bumi dan memicu kiamat. Selama berabad-abad, mereka meyakini adanya roh jahat yang bersemayam di dalam lubang dan sewaktu-waktu bisa keluar. Tapi sebetulnya ada penjelasan ilmiahnya kok, meski sifatnya masih hipotesis. Lubang ini diperkirakan telah terbentuk oleh proses konstruksi, pengeboran tanah atau pertambangan. Semua proses tersebut bisa memicu getaran di kerak bumi dan ngebentuk lubang dalam. Para ahli menduga kalau lubang ini telah terbentuk oleh erosi batu kapur, gerakan garam batuan atau air asin. Ada juga teori yang menyinggung soal akhir zaman dan lubang ini diklaim sebagai mulut supervulkan yang masih dorman. Saat aktif, supervulkan ini bisa ngeluarin banyak lava dan abu vulkanik. Tapi kayaknya kita perlu penelitian lebih lanjut ya, biar bisa mecahin misteri ini. Gimana kalau kita lanjut ke lubang misterius lain aja? Lokasinya bukan di darat sih, tapi di tengah laut. Setelah tadi berpanas-panasan di gurun pasir Yaman, kamu bisa ngadem di perairan Belize. Jadi ceritanya, kamu mau datang langsung ke Great Blue Hole. Dari atas kapal, air lautnya kelihatan biru, tapi di dekat area lubang, warnanya semakin gelap. Lubang besar ini berada di tengah lautan biru, diameternya 300 meter, dan kedalamannya 120 meter. Tinggi patung Liberty aja masih kalah jauh. Dan yang lebih unik, lubang ini berbentuk lingkaran sempurna, kayak bikinan manusia. Kemudian dipakai sebagai tempat penyimpanan raksasa. Selama bertahun-tahun, banyak orang berspekulasi kalau lubang ini telah dibuat dengan teknologi luar angkasa. Ada juga yang mengklaim kalau pembuatnya berasal dari peradaban kuno yang telah hilang. Tapi nggak seperti lubang di Yaman tadi, Great Blue Hole ini bisa diselami. Teori yang mengklaim lubang ini buatan manusia telah dipatahkan pada tahun 1971. Bahkan peneliti terkenal, Jacques Cousteau, datang langsung ke lokasi untuk ngebuktiin sendiri. Lubang ini terbentuk secara alami sejak ratusan ribu hingga jutaan tahun yang lalu.
Dengan mengamati struktur formasi stalaktit di dalam lubang, dia bisa tahu kalau gempa dahsyat telah menerjang bumi kita sekitar 200 juta tahun yang lalu hingga menyebabkan pergeseran lempeng tektonik. Tanahnya terus amblas dan ngebentuk lubang. Peristiwa ini diperkirakan telah terjadi di akhir zaman es, yaitu saat es mulai meleleh. Di dalam lubang ini ternyata ada gua bawah tanah, bentuknya mirip labirin panjang yang super rumit. Dan untuk menyelam ke situ, kamu perlu banyak oksigen dan jangan lupa juga bawa tim penyelam profesional yang sudah hafal dengan rutenya. Setelah memakai perlengkapan scuba diving dan tangki oksigen, kamu langsung nyebur ke dalam air. Di situ kamu bisa ngelihat banyak hewan laut seperti penyu, hiu, gurita, dan puluhan spesies koral. Semakin ke dalam, kondisinya semakin kosong dan di permukaan dindingnya yang halus ada banyak pintu masuk ke labirin. Gua yang dipenuhi air itu kelihatan menawan dengan stalaktit dan stalagmitnya. Tapi sebaiknya gak usah ambil risiko lah. Jangan masuk ke gua itu. Ngeri loh kalau kamu gak bisa keluar lagi. Ya udahlah, mending nyelam sampai ke bawah aja. Tapi kamu perlu kapal selam tuh. Dan biaya sewanya pasti sangat mahal. Oh iya, rebahan di rumah aja juga bisa loh. Toh kamu bisa nonton penyelamannya secara online. Akhir tahun 2018 lalu, sekelompok ilmuwan telah menyelam ke dasar Blue Hole sambil streaming secara langsung. Mereka berhasil mengambil foto lubang ini, kemudian bikin peta 3 dimensinya untuk pertama kali. Di dekat dasar lubang, mereka nemu jenis stalaktit baru dengan bentuk tetesan air beku. Stalaktit ini telah berada di situ sejak Big Blue Hole-nya belum dipenuhi air. Di bawah sana juga ada lapisan hidrogen sulfida tebal yang bisa menyerap semua cahaya matahari. Jadi, kondisinya benar-benar gelap. Dan di bagian bawah lubang yang gelap, ilmuwan nemu sisa-sisa moluska, penyu, dan siput. Banyak hewan laut bisa masuk ke situ tapi nggak bisa keluar karena oksigennya sangat sedikit. Tapi temuan yang paling bikin kaget justru produk buatan manusia. Jauh di bawah sana, ternyata juga ada botol plastik. Kamu berbaring menghadap matahari yang terik di tengah padang pasir, tiba-tiba kamu mencium bau yang sangat busuk. Kamu merangkak ke sumber bau ini untuk melihat apa ada orang yang bisa membantumu. Tapi yang ada cuma lubang besar di antah berantah. Kamu terus merangkak dan melongo ke lubang itu. Ada suara samar-samar di bawah sana, tapi nggak kelihatan apa-apa karena terlalu gelap. Namun, bau busuk ini tetap menggelitik lubang hidungmu. Kamu berpaling dengan jijik dan berdiri untuk melihatnya dengan lebih baik. Diameter lubang ini kira-kira 30 meter dan gak ada apa-apa di sekitarnya. Kamu sudah berkeliaran di gurun selama berhari-hari dan makanan serta airmu baru habis, tapi di kejauhan kamu melihat semacam gubuk kecil. Kamu berjalan ke sana selama beberapa jam hingga tiba di pinggiran desa. Seorang warga setempat yang lagi naik unta bilang bahwa kamu berada di provinsi Mahra di wilayah timur Yaman yang lumayan dekat dengan Oman. Dia segera mengundangmu ke gubuk lumpurnya untuk memberimu makan dan air. Setelah segar dan kenyang, kamu bertanya tentang lubang di gurun tadi. Matanya menjadi muram dan wajahnya langsung pucat. Dia meraih lenganmu tanpa bicara, mengusirmu dari gubuknya dan menutup pintu. Kamu mencoba mengetuk lagi, tapi dia mengabaikanmu. Tak jauh dari sana, ada pasar tempat kamu bisa mencari jawaban. Kamu ke sana dan semua orang mulai menatap ke arahmu seolah terintimidasi olehmu dan mereka merasakan hal yang aneh tentangmu. Kamu memakai tutup kepala dan pergi ke seorang pedagang. Sambil membeli makanan, kamu menanyai si pedagang tentang lubang tadi. Tapi dia menolak menjual dagangannya kepadamu. Dia bahkan mendorongmu ke jalanan. Kamu pindah ke pedagang lain dan menanyakan hal yang sama. Awalnya, dia enggan memberitahumu apa-apa, tapi setelah kamu membeli beberapa barang dari tokonya, dia akhirnya mau. Dia membawamu ke penginapan kecil dan menyuruhmu duduk. Dia memintamu tidak berisik saat membicarakan ini. Lalu, dia memesan minuman untukmu dan mulai menjelaskan semua yang dia tahu tentang lubang itu. Menurut legenda, sumur Barhut yang ada di Hadramaut adalah tempat terkutuk, penjara bagi para arwah. Dia mengklaim setiap objek yang mendekati sumur itu pada akhirnya menghilang. Pelayan membawakan kalian 2 minuman menyegarkan dan si pedagang segera berhenti berbicara. Setelah pelayan pergi, dia mulai bicara lagi. Alasan orang-orang menghindarimu adalah karena mereka percaya sumur itu membawa nasib buruk kepada siapapun yang mendekatinya. Mereka bahkan bisa merasakannya darimu. Sang pedagang bilang dia tidak percaya dengan tahayul seperti itu, tapi kamu ingin tahu lebih banyak.
Malamnya, kamu kembali ke sana untuk mencari tahu kebenaran informasi tadi. Kamu duduk di dekatnya dan memusatkan semua indramu. Hening, hanya ada angin gurun yang menyapu pasir. Kamu mendengar bisikan dari lubang seolah memanggilmu masuk. Kamu bangkit dari meditasimu dan berjalan menuju lubang. Suaranya semakin keras, tapi kamu masih nggak tahu itu suara apa. Kamu kembali melongok untuk mendengarkan sambil menahan napas, tapi suaranya tidak jelas. Keesokan harinya, kamu membawa tali dan gancu, lalu menunggu malam tiba untuk maju ke rencana selanjutnya. Masuk ke lubang. Malam kembali tiba dan kamu mengikatkan tali yang kamu bawa ke pohon. Kamu menuruni lubang ini dengan tali di satu tangan dan obor di tangan lain. Kamu mencoba bernapas lewat mulut, tapi kamu mulai merasa perlu menarik napas lebih dalam, makin jauh kamu turun. Kedalaman lubang ini diyakini sekitar 260 meter, tapi kamu hanya bisa turun sampai 6 meter. Kamu tidak mengira akan sedalam itu. Kamu kembali naik, tapi memutuskan menjatuhkan obor ke lubang untuk melihat seberapa jauh kedalamannya. Kamu melihat nyala api ini makin kecil seraya menghilang ke kegelapan. Mungkin pedagang itu benar, dan semua ini cuma cerita rakyat tentang hal yang tidak dapat dijelaskan. Para ilmuwan mengklaim lubang ini sudah berumur jutaan tahun dan tidak ada sirkulasi udara yang baik. Meski sudah ada lama sekali, lubang ini tetap misterius sampai sekarang. Kamu sekarang di Siberia untuk melihat rusa kutub, tapi tiba-tiba kamu mendengar ledakan keras dari kejauhan. Semua rusa berlarian tidak menentu dan kamu terlalu panik untuk memahami apa yang terjadi. Kamu berlari ke sumber ledakan dan menemukan kawah besar di daerah yang baru saja kamu lewati. Pada Agustus 2020, sebuah lubang besar ditemukan di Siberia, Rusia dengan kedalaman sekitar 30 meter dan lebar sekitar 20 meter. Penduduk setempat dan peneliti terpukau saat menemukannya. Ini adalah lubang ke-9 yang tercatat di wilayah ini sejak tahun 2013. Kamu menelpon polisi setempat dan tim ilmuwan ramai tiba dengan peralatan ilmiah yang tampak aneh. Mereka mengklaim kawah itu adalah yang terbesar sejauh ini. Sebagian besar kawah ini ditemukan secara tidak sengaja saat orang sedang bertamasya naik helikopter atau oleh pemburu dan gembala. Para ilmuwan belum mampu mengetahui asal-usulnya, tapi mereka tahu persis di mana harus memulai, yaitu permafrost atau ibun abadi, lapisan yang menyelimuti 2/3 wilayah Siberia. Para ilmuwan meyakini dengan mempelajari permafrost yang berisi bahan kimia tertentu, kita dapat mengetahui kenapa kawah ini bermunculan. Sampel kawah mengandung banyak bahan kimia, tapi yang paling banyak metana. Para ilmuwan mengambil banyak sampel tanah beku dari tanah dan es. Mereka harus menuruni kawah untuk mengumpulkannya. Dan dalam 2 tahun, kawah ini berubah menjadi danau. Menurut penelitian mereka, gas di sana yang terutama terbentuk dari metana menumpuk di lapisan atas permafrost. Dan gas ini bisa datang baik dari lapisan bumi yang dalam dan yang dekat dengan permukaan. Gas ini akhirnya terjebak di permafrost saat menumpuk, menciptakan tekanan yang cukup untuk meledak menembus tanah beku. Ilmuwan mengklaim lubang raksasa ini adalah hasil dari suhu yang terus naik. Tapi itu cuma teori, ilmuwan masih belum benar-benar tahu proses pembentukannya. Tapi karena sebagian besar kawah ini terbentuk di daerah terpencil Arktika dan butuh waktu bertahun-tahun, tidak banyak yang membicarakannya. Kamu tertidur lelap di kota Fukuoka, Jepang. Sekitar pukul 5 pagi, kamu mendengar ledakan keras dan merasakan tanah bergetar. Jepang sangat rentan terhadap gempa bumi dan tsunami, jadi kamu sudah siap menghadapinya. Tapi tanahnya tidak bergemuruh dan gedungmu tidak bergetar lagi. Kamu memeriksa daya listrik tapi tidak aktif. Seluruh apartemenmu dan lingkungan di sekitarnya gelap. Kamu menatap jauh dari balkon dan melihat lubang besar di tengah jalan 5 lajur. Kamu keluar dari apartemen dan bergabung dengan kerumunan yang berkumpul di luar. Kedalaman lubang ini sekitar 20 meter dan sudah menelan semua yang ada di sekitarnya. Lampu lalu lintas, trotoar, dan halte bus semuanya hilang. Bahkan ada sebagian bangunan yang ikut hancur, hanya meninggalkan sebagian fondasinya. Seluruh sistem kereta bawah tanah tidak bisa bekerja dan sekitar 800 rumah mengalami pemadaman. Bandara pun ikut terdampak. Pihak berwenang setempat mengevakuasi seluruh area andai lubang atau ledakan gas ini muncul lagi. Beberapa hari kemudian, semuanya sudah pulih. Para ahli teknik dan kontraktor Jepang cuma butuh 48 jam untuk memperbaikinya dan 1 minggu untuk membuka kembali jalan ini.
Ledakan itu mungkin disebabkan oleh sejumlah konstruksi di jalur kereta bawah tanah. Tapi lubang ini muncul lagi dan orang-orang menyadari bahwa jalanan itu terlihat amblas lagi sedalam 8 cm saat lalu lintas sedang padat. Tapi dengan pemeliharaan cepat, Jepang dapat memperbaiki apapun dalam waktu sesingkat mungkin. Selain dipenuhi kawah, permukaan bulan juga ternyata punya lubang raksasa unik berupa terowongan. Terowongan ini ditemukan saat pengorbit bulan asal Jepang tengah mengumpulkan data di sekitar lubang bulan, tepatnya di pintu masuknya. Para peneliti mendeteksi pola gema spesifik yang nunjukin adanya area berongga, dan mereka juga nemu pola gema lain di sekitar lubang, jadi kemungkinan di situ terdapat banyak terowongan bulan. Ukuran terowongan ini ternyata cukup besar. Satu lapangan sepak bola pasti bakal muat tuh kalau dimasukkan ke dalamnya. Bentuknya juga nggak beraturan dan diameternya sekitar 130 meter. Mereka memperkirakan di bawah permukaan bulan kemungkinan ada gua rahasia atau sistem terowongan yang memukau. Para astronot bisa menjadikan spot ini sebagai tempat berlindung atau malah tempat tinggal bagi koloni manusia di bulan. Tapi belum ada orang yang bisa menetap di bulan lebih dari 3 hari sih, lantaran banyak faktor. Perbedaan suhu bulan sangatlah mencolok, di situ juga nggak ada atmosfer, serta nggak ada medan magnet yang bisa dijadikan sebagai pelindung dari radiasi atau sinar matahari ekstrim. Para astronot memang mengenakan pakaian luar angkasa, tapi daya perlindungannya nggak akan bisa tahan lama. Mungkin mereka perlu berlindung di terowongan lava. Setelah lava dingin, lubang ini akan menghasilkan kerak yang kemudian menebal dan membentuk atap di bagian atasnya. Lava ini memang terus mengalir, tapi setelah berhenti, jalurnya akan mengering dan membentuk terowongan. Di bumi juga ada terowongan lava, tapi ukurannya nggak sebesar di bulan. Ada juga pohon khusus yang diberi nama pohon bulan. Pohon ini berasal dari benih yang dibawa ke bulan, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Dan saat ini, kebanyakan habitatnya ada di Amerika Serikat. Bumi 27% lebih besar dari bulan dan bobotnya jauh lebih berat. Gravitasinya juga jauh lebih kuat. Jadi saat kamu menjatuhkan batu ke permukaan bumi, lajunya akan lebih cepat. Beban 68 kg di bumi cuma akan seberat 11 kg di bulan. Di antara sekian banyak satelit yang mengelilingi bumi, cuma bulan yang jadi satelit alami kita. Objek ini terbentuk setelah planet seukuran Mars menabrak bumi sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu atau sesaat setelah matahari dan tata surya kita terbentuk. Pasca tabrakan, uap awan batuan mengorbit di sekeliling bumi, kemudian mendingin dan akhirnya berubah menjadi objek padat kecil berbentuk cincin. Objek ini berubah menjadi bulan dan membentuk kawah bekas tabrakan. Kalau kamu berdiri di permukaan bulan, bayanganmu akan lebih gelap daripada di bumi. Di situ nggak ada atmosfer yang bisa menghamburkan cahaya dan menghasilkan bayangan terang. Io, salah satu satelit Jupiter, punya ratusan gunung berapi dan letusannya sangat dahsyat. Malah terkadang juga melontarkan gumpalan asap setinggi 400 km ke atmosfer. Letusan ini terjadi karena gravitasinya sangat tinggi, bagian dalam Io meregang dan mengempis saat jaraknya lebih dekat dengan Jupiter, kemudian menjauh lagi. Maka terbentuklah energi yang memicu aktivitas vulkanik sedahsyat itu. Selain planet, benda langit yang lebih kecil juga kadang memiliki satelit. Pada tahun 1993 lalu, para peneliti mendeteksi asteroid yang diameternya 32 km punya satelit berdiameter 1,6 km. Pancaran cahaya bintang induk kita, matahari, 400.000 kali lebih terang dari bulan. Bulan cuma memantulkan cahaya matahari, jadi nggak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Intensitasnya juga bergantung pada posisi bulan, bumi, dan matahari. Satelit alami kita ini berjarak sekitar 32 kali diameter bumi dan jarak terdekatnya sekitar 29 kalinya. Saat langit malam begitu gelap dan cerah, seakan-akan bulan purnama bisa kita raih ya, tapi mustahil juga dong, karena jaraknya sejauh 400.000 kilometer. Di bulan juga ada air loh, tapi bukan berupa genangan atau danau, melainkan butiran es abadi di sisi gelap bulan alias di dekat kutubnya. Menurut para ilmuwan, air di situ sudah ada sejak bulan dan bumi kita masih digempur asteroid dan komet yang memang membawa air berwujud es. Peristiwa ini kemungkinan telah menghasilkan danau dan lautan di bumi, jadi nggak cuma menjatuhkan air es ke permukaan bulan. Penelitian terbaru membuktikan bagian dalam bulan ternyata mengandung air yang bisa naik ke permukaan selama aktivitas vulkanik. Di bumi pun bisa terjadi proses serupa.
Di antara 200 satelit di tata surya kita, ukuran bulan paling besar kelima, sedangkan satelit Jupiter, Ganymede, berukuran paling besar atau hampir 1,5 kali lebih besar dari bulan. Apollo 11 menjadi misi pertama yang merealisasikan pendaratan manusia di bulan. Momen super penting ini disiarkan di seluruh dunia, tapi prosesnya agak tersendat oleh badai angin kencang yang saat itu menerjang Australia. Di situ terpasang parabola Parker yang fungsinya menangkap sinyal siaran dari bulan. Bulan nggak berbentuk bulat sempurna, tapi agak menyerupai telur dan bagian yang lebih melengkung mengarah ke bumi. Bentuk uniknya ini dipengaruhi oleh rotasinya sendiri. Bulan purnama bisa bikin kita sulit tidur loh. Sejumlah penelitian menunjukkan durasi tidur kita akan lebih singkat saat ada bulan purnama. Dan kita jadi lebih lama melek. Penyebabnya bukan karena pancaran cahaya bulan, tapi siklus bulan bisa mengintervensi jam biologis kita. Bulan terus bergerak menjauhi bumi karena gaya gravitasinya berinteraksi dengan lautan kita. Tiap tahunnya saja, satelit kita ini menjauh sekitar 4 cm. Maka, dalam waktu 600 jutaan tahun ke depan, bulan akan jaga jarak sejauh 23.500 km dari bumi dibandingkan dengan posisinya saat ini. Bertepatan dengan itu, gerhana matahari total nggak akan terjadi lagi. Meski belum ada lagi manusia yang mendarat di bulan setelah puluhan tahun, jejak kaki di situ masih terlihat jelas. Permukaan bulan nggak diterpa angin, sehingga jejak tersebut bisa tetap ada sampai jutaan tahun. Bulan punya zona waktu sendiri bernama waktu standar bulan. Dan tiap tahunnya terdiri dari 12 hari, jadi 1 hari di bulan berlangsung selama 1 bulan di bumi. Nama hari di bulan diambil dari nama para astronot dan kalendernya dimulai sejak Neil Armstrong menapakkan kaki di bulan pada tahun 1969. Kemungkinan di salah satu satelit Saturnus terdapat sumber energi yang mendukung kehidupan. Di bawah permukaannya terdapat lautan dan di situ mungkin telah terjadi reaksi kimia yang membantu terbentuknya kehidupan di bumi. Menurut perkiraan, bulan pernah punya gunung berapi aktif selama masa dinosaurus. Lava cair mengeras di permukaannya sejak miliaran tahun lalu, kemudian menghasilkan kawah unik. Tapi gunung berapi ini telah lama menjadi dorman. Gak cuma di bumi, di bulan pun ada gempa. Tapi namanya gempa bulan. Sama seperti di planet kita, kerak bulan juga mengalami perubahan dan pergeseran. Jadi, bulan akan berguncang saat keraknya mulai panas dan memuai. Hal serupa juga bisa disebabkan oleh benturan meteorit. Meski nggak sekuat di bumi, gempa bulan bisa berlangsung lebih lama karena di situ nggak ada cukup air yang mencegah getaran seismik. Karena nggak ada atmosfer, perbedaan suhu di bulan terbilang drastis. Di siang hari, suhunya bisa naik sampai 93 derajat Celcius, tapi suhu di kutubnya kurang lebih minus 240 derajat Celcius. Pada tahun 2019, para astronot mengamati fenomena luar angkasa misterius. Saat itu, bulan melintas di hadapan matahari, tapi tiba-tiba bergerak mundur ke asalnya. Fenomena ini sebetulnya cuma ilusi optik yang bisa kamu alami saat berkendara melewati kendaraan lain yang lebih lambat. Saat kamu maju, kendaraan ini seolah-olah bergerak mundur. Kerak bulan ada yang tebal dan ada yang tipis. Di beberapa area, ketebalannya bisa sampai 60 km, tapi di bagian lain bisa jauh lebih tipis. Warna bulan selalu sama. Setelah menembus atmosfer bumi, cahaya matahari dipantulkan oleh bulan. Lalu mata kita melihatnya sebagai pink atau merah. Terkadang juga ada partikel debu yang terbawa masuk ke atmosfer, dan saat terkena cahaya matahari, warnanya kelihatan oranye. Bulan kita nggak punya sisi gelap. Di permukaannya cuma ada sisi jauh yang nggak bisa kita lihat dari bumi. Bulan menghabiskan waktu yang sama saat berotasi pada porosnya dan mengorbit bumi, sehingga kita cuma bisa melihat satu sisinya saja. Semua planet di tata surya kita minimal punya satu satelit, kecuali Merkurius dan Venus. Merkurius lebih ringan dari bumi dan gravitasinya juga lebih lemah, yaitu sekitar 38% dari gravitasi bumi. Makanya, beban seberat 45 kg di bumi akan jadi 17 kg di Merkurius. Selain gravitasinya lemah, posisi Merkurius sangat mepet dengan matahari, jadi nggak akan bisa punya satelit sendiri. Satelit itu malah nanti bisa nabrak Merkurius atau masuk ke lintasannya, kemudian mengorbit matahari. Kalau sudah begini, ia akan tertarik ke dalamnya. Venus kemungkinan besar nggak punya satelit karena posisinya juga terlalu mepet dengan matahari.